Kalau masuk itu kita masih bisa berdiri. Dan Ya. itu segitunya Mas Arkan, ini suspensinya turun loh Ini ya. turun. Unitnya jalan, sudah beroperasional. Tentu ketika Mas Arkan berdiri di sini tadi, asnya ini masih akan lebih Tinggi lagi. Sekarang aku berada di booth-nya Laksana. Biar informasinya bisa lebih jelas, di sini sudah bersama Mas Lang ini. Halo. Ya, selamat datang, Mas Arkan. Siap. Ini sekarang di booth-nya Laksana. Bisa tolong dijelaskan Mas, ada apa aja nih yang dipamerkan oleh Laksana? Oke, jadi Laksana di Gias 2025 ini hanya membawa 4 unit. Oke. Di sini kita punya spesies baru, sebut XXHD. 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 Kemudian di tengah situ kita punya XHD. XHD. Nah, yang di sana kita ada Switch Class XHD. Switch Class XHD. Switch Class XHD. menarik. Kemudian di luar kita ada double decker. Double decker. Double deckernya kita taruh di luar. XXHD sama XHD bedanya X-nya 2 kalau XXHD. Itu tingginya berbeda berarti. Nah, jadi gini. Jadi kalau XHD itu kan kita nyebutnya extra high deck. Oke. Dengan ketinggian total itu Ya. 3,9. 3,9. Nah, kemudian kalau XXHD ini ya extra high decker. Oke. Gitu. Jadi lebih ekstra lagi, tingginya lebih ekstra lagi. Kita buat di ketinggian 3,9. 3,9. Itu sampai flat atapnya, dari I ground clearance see. sampai flat rata atapnya. Oke. Gitu. Kemudian kalau pakai AC-nya yang rooftop, berarti dia ketemunya sekitar 4 meter 4 meter ya. lebih dikit. Oke. Gitu. Nah, kalau seperti yang di belakang kita ini XXHD dengan ketinggian total 3,9, AC-nya naruhnya di belakang, Di belakang. kayak double decker. Oke. Gitu. Siap. Jadi untuk bagasinya apakah berbeda XHD sama Bagasinya XHD? jelas beda banget. Beda banget ya. Gede banget yang ini dibandingkan XHD gitu. Oh, oke. Karena kan kalau XHD itu 3,9 termasuk AC. Termasuk AC, Ah. sama atasnya dihitung ya? Ya, AC-nya berarti kan unit ini ada beda ketinggian total itu sekitar 15 cm. 15 cm. Oh, lumayan loh. 15 Lumayan, cm itu kalau bus segini ya. loh. Lumayan banget. Nah, itu bisa satu trap tangga itu. Betul, itu bisa dimaksimalkan di kabin penumpang jadinya kan. 15 cm itu lumayan tinggi itu. Ya. Oke, dari sisi eksteriornya berubah Dari nggak, Mas? sisi eksterior ya karena ini spesies baru, jadi ya kita buatnya juga bagian eksterior ini juga beda gitu kan. Oke. Dimana kalau XHD atau SR3 Neo itu kita ornamen yang di sini ini kan dia tinggi nih. Nanti kita Oke. bisa lihat di sebelah sana Iya, bedanya iya, ya kan. iya. Kalau dia ini lebih pendek. Jadi ini Oh. secara fascia depan ini fasadnya Fasadnya? ini sama dengan SR3 Neo Ultimate yang Ultimate Series. Oh. Gitu, ada lampu Tesla nih. Iya, Kalau iya. orang sana Oh, iya, nyebutnya ini benar. lampu Tesla. Ah. Ada led spoilernya. Terus ini sekarang jadi tren juga ya ini ya, kayak ada winglet. Betul, betul, Ini kan betul. jadi tren ini. Saya Betul. kemarin juga lihat punya teman-teman juga ada kayak Ada kayak gini. Ya lagi trennya dan Gitu. ini tuh sporty banget di depannya ya. Mm-mm. Ada ini ada maju sedikit nih di bagian depan. Jadi ini secara kowal depan ini dia posisinya juga rendah kayak double decker. Bahkan mungkin malah lebih rendah ini dibandingkan double decker. Lantai di area kru ini dia akan jauh lebih rendah dibandingkan double decker. Gitu. Cakep sekali. Dan Tuh, ini sasisnya jadi- juga Mercy 2445 Sasisnya ya. Mercy 2445. Nah, ciri khasnya Mercy 2445 ini ada Adas. kotaknya ini. Ya. Ini untuk adasnya. Iya. Advanced Driving Assistance System. Oke. Gitu. Kalau untuk bandunya kita masih sama, Masih sama dengan ya? yang SR3 Neo HD Prime dan sebangsanya. Spion juga sama gitu. Yes. Yang membedakan nanti mungkin di tiap-tiap PO itu mereka akan mengkombinasi warnanya Warna. ini saja, kombinasi Sama warna. tulisan biasanya ya. Betul, gitu. Jadi mungkin ini yang ditampilkan di sini dengan unit yang sudah beredar di jalanan berbeda. Tapi nanti mungkin kalau pas jalan bisa jadi disamakan. Gitu. Oh iya. Nah, Dari interior? berubah kah? interior ya jelas beda jauh. Yuk kita masuk. Oh ya, beda jauh. Yuk. Interior yuk. Oke. Bagasinya luar biasa. Oke, ini bagasi kan tingginya segini Gede nih. banget. Kalau XHD itu kan dari flap yang di atas roda ini kan kira-kira segini, Iya. ya kan? Iya. Nah, ini dia lebih gede. Mungkin nanti Wow. kita bisa bandingin sama yang sebelah. Oke. Gitu. Kemudian seperti yang tadi saya bilang, Ya. kita XXHD ini bikin 2 versi. Oh ya, ada 2 versi lagi. Versi ya, yang satunya masih ada di karoseri. Oke. Mungkin dalam minggu ini keluar unitnya. Oke.
yang ini versinya AC-nya pakai AC gendong di belakang. AC belakang. Nah, yang masih ada di karoseri, AC-nya ada di rooftop. Itu beda. Kemudian pintu depan, dari pintu depan ini dia pakai pintu swing. Yang masih ada di karoseri kita pakainya sliding ke depan. Di mana posisi pintu ini dia lebih mundur. Nah, pertanyaan menarik nih. Kalau di Laksana itu rata-rata customernya lebih banyak pakai swing atau pakai sliding? Tergantung PO-nya, Mas. Tergantung PO-nya. Kalau pariwisata rata-rata pakainya sliding. Pariwisata rata-rata sliding. Kalau akap-akap biasanya mintanya swing. Oke. Oke, kita masuk ke dalam aja area depan. Area kru ini yang tadi saya bilang, bahkan mungkin ini lebih rendah daripada double decker. Oh iya loh. Ya kan? Kalau double decker itu kan area sini kan dia masih lebih tinggi. Ya, agak tinggi ya. Ini kita bikin low floor atau low entry. Oke. Wow, ini yang aku senang dari Laksana tuh dashboardnya tuh menyenangkan sekali loh. Tuh, ada cup holdernya juga di sini tuh. Oke, terus kalau ini apa Mas? Ini tempat istirahat kru. Oh di sini, alias kandang macan. Tapi dia besar banget ya. Ya. Tuh. Proper loh. Ini bisa buat istirahat sopir, pramugara atau pramugari. Ya. Jadi kalau bisnya buat jalan misalnya nih dari Bali sampai Aceh gitu, krunya double-double, ya bisa. Proper banget sih. Cakep. Dan misalnya kalau nanti pas istirahat, ya kan, mesin dimatikan, pintu yang sana itu bisa dibuka untuk sirkulasi udara ketika. Iya dong, bener dong bisa dibuka. Oh, cakep banget. Tapi ini di dalam ada AC-nya juga. Oh iya tuh, iya dikasih jalur AC juga tuh di dalam. Di dalam ada AC-nya juga. Jadi kalaupun unit berjalan di dalam gerah bisa nyalain AC. Oh, cakep banget. Oke. Kalau di penumpangnya Mas? Oke, kita naik ke atas. Yuk, silakan. Oke, sudah berada di ruang penumpangnya dan dari tadi yang kita masuk ruang driver itu agak naik, tapi naiknya lumayan tinggi Mas ya? Ya tinggi, lumayan karena unit aja tinggi. Iya. Namanya XHD, extra high deck gitu. Iya, jadi emang bener ya, XHD karena dia tinggi banget nih di sini. Tinggiku 175, masih ada space di sini loh. Kita jalan masih bisa sempurna di sini. Keren sekali. Kalau saya ya mentok. Wah, tapi cukup oke lah, karena rata-rata tinggi warga Indonesia kan 160-165. Nah, ini kabin depan ini kita nyebutnya premier seat ya. Premier seat. Nah, dia paling depan, paling superior lah kalau kita bilang ya. Penumpang yang di sini pasti akan dimanjakan dengan posisi yang nyaman ini. Pandangan ke depan sangat-sangat luas dan di sini masih bisa untuk dikasih leg rest. Nah, desain supaya depan ini tetap longgar dan bisa di leg rest. Dan ini kaki bisa benar-benar full ke depan ya. Jadi dari tempat leg rest masih ada space lagi ke depan. Cuman ya perlu jadi catatan Mas Arkan. Ini memang permintaan custom dari si pemilik PO ini. Untuk area depan itu dashboardnya memang dilepas. Oh, gitu. Tapi normalnya memang ada dashboardnya. Harusnya ada dashboardnya. Tapi memang tipis ya. Ya karena dia brandingnya dengan leg rest yang model kayak ini, nyebutnya apa ini? Dingle atau apa ini? Ya dingle. Kayak gini nih, jadi biar lebih fleksibel lagi ruangannya, dia buatnya seperti itu, tapi di area depan dibuatkan railing untuk pengaman. Oke, cakep itu. Sekali. Kemudian TV-nya juga permintaannya dibikin yang fix gitu, ada di depan. Jadi kalau orang duduk di sini, viewing pleasure-nya cakep banget sih. Karena biasanya kan TV-nya malah kanan kiri kan, malah mengganggu view. Padahal orang di depan ini biasanya penumpang depan. Dan kalau misal pakai AVOD di sana itu kan mungkin orang mau selonjoran, tendang gitu. Benar. Nanti kalau pas tidur nggak sengaja ketendang juga. Kan iya. Ini penempatannya bagus banget sih TV di sini nih. Ini kalau totalnya berapa kursi ini? Ini totalnya 36 seat dong. Dengan leg rest model seperti ini. Wow, 36 seat masih bisa nampung banyak juga ya penumpangnya. Dia mintanya yang terang. Kalau standarnya Laksana sininya kan gelap hitam gitu. Oh, requestnya emang terang begini ya? Ya. Dan di sini kenapa ada kuncinya? Ini bakal jadi kari biasanya ya. Kari. Kotak aman Rosalja Indah. Ya, sekarang kita ada di bagian pintu tengah. Ini biasanya dijadikan pintu masuknya penumpang nih ya. Apa nih Mas yang beda lagi nih Mas kalau di bagian sini? Yang beda ya yang pasti ini karena dia lebih tinggi. Ini boleh dibilang ini lumayan curam ya. Ya kan? Ya, ini mesti perlu kewaspadaan juga khususnya yang usianya sudah cukup senior gitu. Meskipun di sini kita pegangannya full ya kan. Itu. Tapi seperti tadi di awal saya bilang kita bikin ini kan ada dua versi. Nah, kita juga ada versi yang tangganya belok ke sini.
Oh, jadi naik belok dulu. Naiknya hampir mirip sama yang Depan. di depan gitu. Oke. Jadi kita bikin agak belok gini Biar nggak terlalu curam. biar tidak terlalu curam. Oke. Dan tanjakannya, step-stepnya ini lebarnya kurang Lebar. lebih semua sama. Kalau ini kan karena dia ada toilet, Mhm. maka mau nggak mau yang bagian bawah itu dia harus lebih kecil lagi. Iya, Karena iya, untuk iya. akomodasi bukaan pintu. Iya, benar. Gitu. Nah, Oke. bukan tidak mungkin juga kalau misalnya nanti ada yang minta toiletnya minta di belakang, ya bisa-bisa aja kita bikin kan gitu. Tergantung kebutuhan dari para pengusahanya bagaimana. Betul. Kemudian ini toilet, nanti toiletnya kita buka dalamnya aja. Nah, Siap. kalau bagian belakang ya kurang lebih masih sama. Masih sama Di ya. belakang itu masih bisa juga buat Oh iya, masih ada space dong di belakang. tidur kru ya Masih bisa cukup. lagi. Nah, ini buka toiletnya agak tricky nih, apalagi kalau jalan ya. Harus kayak gini dulu, baru buka, agak naik sedikit. Nah, wih, toiletnya ini Japandi sekali ini ya. Keren loh toiletnya. Ini lampu udah. Oh, nggak di itu ya. Oke, jadi toiletnya kayak gini teman-teman. Ini tinggi banget sih toiletnya. Tuh ya, biasanya kalau kita ada di dalam toilet yang di pintu tengah seperti ini, kepala tuh suka mentok, tapi ini jauh banget dari kepala ke atapnya ini. Kayak kayu-kayu ya, kayak wood panel gitu. Ini sih kayak ngambil dari Japandi gitu loh. Estetik sekali ya toiletnya. Cakep. Mengikuti selera kekinian juga. Kekinian, betul. Keren toiletnya loh. Cakep. Sekarang kita lihat bagasinya ya. Coba Mas, dibuka. Wah, ya. Sebesar ini bagasinya tuh teman-teman. Ini tingginya berapa ini Mas ya? Tingginya, waduh saya lupa belum mengukur juga Tinggi ini tingginya banget berapa. Ini tinggi Ya gua kan? 175 ya dari Coba bawah. masuk aja. Segini tuh. Jadi kalau dari bawah segini, kalau masuk itu kita masih bisa berdiri. Dan Ya. itu segitunya Mas Arkan, ini suspensinya turun loh Ini ya. turun. Kalau misalnya naik, unitnya jalan, udah beroperasional, tentu ketika Mas Arkan berdiri di sini tadi, asnya ini masih akan lebih tinggi lagi. Jadi kalau mau kebayang masukin motor-motor gede pun ini aman banget ini. Moge juga masuk ini. kalau pas mau muat motor, suspensi diturunin, masukin. Betul. Nah, Wow. mau ngerti perbandingannya bagasinya kayak apa, kita geser unit sebelah. Jadi kita akan lihat perbandingan bagasi yang XXHD dengan yang XHD. Ya, kita lihat. Oke. Nah, ini kan beda nih. Ya, perhatiin garisnya aja ya, nih ya. Tuh. Yang XHD, ini yang XXHD. Tuh, XXHD. perbandingannya iya bisa. Nah, ini paling kelihatan nih, ini pintunya paling kelihatan nih Mas. Ah, benar nih. Nih, ini pintu ke pintu ini. Betul. Tuh ya. Wow. Jadi kebayang ya, besar bagasinya tuh jauh. XHD ya, dengan yang XXHD. Kunci tapi Dikunci. karena ini isinya ini adalah elektrikalnya Mercy. Oh. Kemudian di sini ada akinya. Oh, di sini ternyata naroknya ya. Oke. Nah, ini bagian belakangnya unit XXHD yang dimiliki oleh Rosalia Indah. Oh. Karena dia AC-nya gendong di belakang kayak double decker, makanya bagian belakang pun juga modelnya sama kayak punya double decker. Dan oke, ini I flapnya see. satu. Flatnya satu. Flapnya satu. Jadi maintenance untuk cek mesin sama cek AC ini hanya dari satu pintu. Oh, jadinya besar banget ya. Gede. pintu ininya lebih ya. gede lagi punyanya double decker. Dia Iya, kan iya, karena iya. tingginya kan sampai 4,15 meter. Wow. Jadi masih ada selisih 20-an senti lah. Ya. Dan ini khusus Mercedes-Benz ini 2445 memang begini ya. Ya, Ada grill di sininya ya. betul. Ya. Itu memang requirement-nya dari Dari Mercedes untuk Mercedes ya. tipe yang 2445. Kalau kita standarnya kalau yang SR3 Neo standar sama Ultimate itu kan Ya, tutup mesinnya tertutup. seperti itu. Oh, oke. Gitu. Kemudian kalau yang Ultimate R beda Yes. lagi gitu. Ya. Bagian belakangnya beda lagi. Menyenangkan ya. Di Luxury ini karena variannya banyak, jadi kita tuh enak ngeliatnya. Ini beda, ini beda. Banyak sekali beda-bedanya. Variannya banyak jadi seru gitu loh. Kan teman-teman kalau nggak ngerti nggak akan tahu detailnya Iya, seperti apa. iya. Unit yang kita bawa yang di sebelah sini ini kalau umumnya dipakai untuk pasarnya bis pariwisata. Itu ada tulisannya SR3 Neo Ultimate R. Oke. Kalau yang ini ekornya ini Ultimate, kalau ini Ultimate R. Ultimate R itu berarti di atasnya yang Ultimate biasa. Ya, dia variasinya yang lebih lengkap. Oh, oke. Variasinya lebih lengkap.
Iya benar-benar pasar pariwisata banget sih. Nah, jadi pasar pariwisata ini kan sekarang kalau bis pariwisata sukanya ada kayak gini kayak gini. Iya, running text. Ada running tag-nya, ada matanya, ya kan. Iya. Kemudian ini lampunya ini katanya unit ini miliknya Laksana. Jadi ini kami bikin prototyping unit seperti ini, kita sudah bikin sampai ke 3 kalinya. Unit pertama sudah laku terjual. Ya kan. Nah, yang unit ini spesial kita upgrade banyak sekali. Wow. Full variasi. Full variasi. Bahkan headlampnya ini jauh lebih terang dibandingkan yang lain-lain yang kita bawa. Jadi untuk ownernya itu udah nggak usah ngapa-ngapain lagi ya harusnya ya. Tinggal kolek dikit-dikit lah. Iya. Nah, kita variasi bagian bawah ini. Oh iya dong. Lihat kepet rodanya itu. Kepet roda dengan lampu ini sudah variasi bawaan dari kita. Wah, keren loh. Ini tinggal di request nama PO-nya aja ya. Iya, atau kasih nickname PO-nya. Iya loh. Keren banget. Nah, itu lampu interior dalam itu yang running lari-lari itu juga sudah dari kita. Jadi, itu udah bawaan itu? Sudah bawaan. Jadi dipastikan bahwa instalasi listriknya, aman, perkabelannya aman dan bergaransi. Betul. Cakep banget. Keren. Boleh lihat dalamnya ya? Yuk, dan dalamnya yuk. Ultimate Air itu kalau di mobil-mobil kecil itu yang model-model sudah full variasi, full upgrade atau tuningan dari home project-nya mereka gitu kan. Anggap Toyota itu nih GR-nya lah. Nah, kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Ini udah paling tinggi, masih kita kasih modif. Ini malah unit kita yang ada di Laksana, yang kemarin tak pakai buat roadshow. Ininya aja kita upgrade, kalau ini masih standar. Oh, si skin-nya, skin speedometer. Ya, ini kita modif. Ini kita kasih wooden panel dan masyarakat bisa nebak dong ini sasisnya apa. Iya, Hino RM ya. Hino RM. Ini kita wooden panel semua. Oh iya, transmisi joknya juga. setir kita kasih yang biasa kita aplikasikan di Scania. Volvo ya kan. Mantap ya. Ini bersuspensi. Nah, ini ada dispenser produk Laksana yang juga sudah malang melintang ke mana-mana. Sudah sering lihat lah ya, kayak gini ya. Banyak banget yang pakai. Yang familiar ya kan, bahkan nggak diaplikasikan di unitnya Laksana aja. Bener. Terus ini kalau nggak pakai dispenser, ini bisa disetting dua-dua 54 seat sampai belakang. Dan orang setinggi kita duduk tetap masih nyaman. Oh, masih nyaman ya? Ya dong. Buat apa kita bikin banyak-banyak tapi sempit dan menyiksa ya kan? Tentu saja kita desainnya khususnya kayak saya gini yang tingginya 180-an harus masih bisa duduk dengan nyaman di bangku belakang-belakangnya. Oh iya. Variasi-variasi lampu-lampu seperti ini sudah bawaan khusus untuk tipe yang Ultimate Air. Oh, ngaturnya tuh di sini, Mas. Lampu-lampu ini. Ngatur-ngatur lampunya nih ya? Ini nih, pakai ini. Kalau ini kan legal light nih. Oh, di situ. Ini juga legal light. Ini selanjutnya. Ini adalah sebuah bus sleeper, tapi ini berbeda ya Mas dengan sleeper suite class yang udah pernah ada yang pastinya berbeda. Nah, apa tuh perbedaannya? Soalnya kan pasti yang ada sesuatu yang istimewa yang pasti kita tampilkan di pameran ini. Gitu. Ya meskipun secara tampilan luar suite class masih seperti itu aja ya kan. Kacanya atas bawah karena kabin sleepernya juga atas bawah. Tapi untuk interiornya ini ada yang baru dan juga ada permintaan custom. Keren banget. Ini lihat dari luar aja kayak dalamnya tuh nyaman gitu, hangat dalamnya. Nah, dari eksterior nih, kalau kita orang yang udah pernah naik suite class dan ngelihat bodinya, langsung berasa nih bagasinya lebih tinggi nih Mas. Lebih tinggi karena dia XHD. Karena memang ini suite class-nya suite class XHD karena memang dari sasisnya dia mumpuni ya kan. Nah, ini bagasinya lebih gede. Ini simulasi kalau lagi ada penumpang kira-kira barang-barang kayak gini ya. Tuh. Besar-besar pun masuk dia. Iya, besar loh sekarang. Cakep. Untuk tingginya berarti ini 3,9. Tinggi total sampai atas 3,9. 3,9. Nah, kita mau masuk dari depan apa mau dari sini aja yuk masuknya. Masuk dari tengah ya. Yuk, kita masuk aja. Wow, lampunya warm white semua. Keren. Wow. Jadi unit ini dari tengah ke depan ini Mas Arkan, ini menggunakan konfigurasi Grand Switch. Grand Switch itu di mana
bangkunya sleeper ini lebih lebar. Lebih lebar. Satu-satu dan lebih lebar. Ya. Dan di depan ini ada 14 kabin yang ada di sini. 14 di sini ya. Ya. Sampai sini. Jadi totalnya dari tengah ke depan, termasuk yang di atas kru, itu ada 16 sleeper. Kalau yang di atas kru itu kita nyebutnya Premier Suites. Premier Suites. Kalau tadi yang di XXD karena tempat duduk itu kita nyebutnya Premier Seats. Kalau sleeper kita nyebutnya Premier Suites. Oh, jadi 16 sama si Premier Suites itu. Sedangkan di bagian belakang, belakang ini kita konfigurasinya Suites Family. Suites Family itu konfigurasinya 21. Dan ini di belakang totalnya ada 18, depan ada 16, jadi totalnya 34 penumpang. 34 penumpang. Lover AC-nya baru ini Mas. Lover AC-nya baru. Cakep banget ini. Lover AC-nya baru. Cakep banget lover AC-nya. Nah, jadi ini bagian plafonnya baru. Wow. Wah, asik banget sih lover AC-nya. Lampu baca juga di sini. Dan bisa diarahin nih. Aduh, ini enak banget lampu baca gini nih. Ini sangat perlu soalnya nih, lampu baca kayak gini. Dan ini posisinya tidak mengganggu. Lover AC-nya udah kayak mobil sedan buatan Eropa ya Mas. Iya betul sekali. Puteran bisa di offin juga ya? Ya, kalau nggak suka dingin matiin. Cuman ya emang orang Indonesia itu lucu, pengennya naik bis ber AC tapi nanti kalau udah naik bis AC dimatiin. AC-nya dimatiin, ditutup. Ya. Nah, ini di belakang, belakangnya Mas Arkan itu masih ada toilet sama mini. Kirain cuma kandang macan, ternyata ada toiletnya di sini ya. Wah, toiletnya mirip seperti tadi, cuman ini agak warm aja sih. Kalau tadi kan dia kayak Japandi, ini kayak yang standar, villa mewah gitulah. Oke banget. Nah, sebelah sininya dia kayak ada mini pantry gitulah. Ya, jadi ini ruangan di unit ini memang dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu. Jadi meskipun tempat-tempat kecil dimanfaatkan untuk fasilitas buat cakep. Ya, aku suka dari Laksana itu dia tata letaknya tuh tempat kecil bisa jadi sesuatu gitu. Tata letaknya tuh oke banget. Dan ini dia USB juga di sini bagus banget nih. Iya. Bagus banget USB ada di situ. Karena kalau di samping tuh di samping ini ada cup agak holdernya. Iya. Agak nyilang badan kita gitu. Kalau di atas tuh langsung kan. Kita berada di kursi yang satu lagi. Ini lebih kelihatan nih si lovernya. Terus ini lampu ya Mas? Ini lampu ya? Itu enggak, itu variasi doang. Itu variasi. Kalau misalnya besok minta dikasih variasi lampu bisa, karena kan ini kan pakainya kan pakainya akrilik juga. Betul. Dikasih lampu warm white lagi sih lucu sih ini ya. Atau dikasih nama logo PO-nya. Oh iya apa ya kan? Iya. Gitu. Jadi ini memang kita desain baru supaya headroom-nya ini lebih nyaman lagi untuk penumpang. Gitu. Cakep. Dan posisi AC ini lumayan agak menjauh dari kepala atau badan. Betul. Itu salah satu kita jadi penumpang tuh kedinginan di kepala tuh karena lovernya di atas persis ya. Kalau ini dia agak jauh ya kayak di tengah badan kita lah. Jadi ke kepala tuh lumayan banyak jaraknya. Sekarang Mas Arkan coba nih kita naik ke sana ala-ala Ninja Warrior. Ninja Warrior. Wah, naiknya dari situ Mas? Lah mau dari mana? Oh, stepnya ternyata mulai dari sini loh. Stepnya loh. Dicoba stepnya. Jadi ada 2 step ya. Nih hati-hati naiknya. Jadi 1, 2, nah baru sampai di sini. Nah ini kameramennya agak susah nih naiknya. Wah enak banget. Tuh ya. Tuh kayak gini, space-nya juga luas banget. Ada cup holder di kanan tetap dan di kirinya. Ini apa ini Mas? Penyimpanan, bisa buat nyimpan sepatu. Oh, coba. Wow, cukup lega ya. Dan kalau duduk di sini, sebenarnya kalau kita bawa tas selempang doang bisa taruh sini ya Mas ya. Nggak perlu taruh bagasi, karena di sini kita punya space sendiri. Kalau nggak kan di sampingnya sini kan nggak mengganggu juga, nggak mengganggu yang sebelahnya. Betul. Karena ini kalau Grand Suites itu kan bangkunya lebar sekali. Betul, lebar sekali. Dan dia tidak berdekatan. Jadi kalau kita introvert gitu ya, kadang kan kalau nempel-nempel agak gimana gitu. Nah ini jauh nih kursinya nih. Cuma bedanya dia AC-nya nggak nyerong kayak gini. Ya, menghadapnya begini. Karena kalau dibikin kayak bawah tadi nanti sini ngalang-ngalangin pandangan ke depan. Gitu. Bener. Dan ini avotnya dia ada bracketnya. Jadi bisa dilipat ke kaca supaya view ke depan kita ya tinggal di depan pengen nonton jalanan, pengen konten atau pengen beraktivitas dengan ini. Betul. Ya kan? Cakep banget. Semoga ya ini tidak dikasih macam-macam di sini. Nggak dikasih strobo, nggak dikasih stiker julukan yang gede-gede ya kan.
Karena ini bener-bener ya penumpang di sini nih selain ngincar kenyamanannya, ngincar view-nya juga nih penumpang di sini. Umumnya juga kalau penumpang sleeper itu mestinya kelasnya udah berbeda ya Mas. Betul, benar-benar. Jadi krunya pun juga mestinya juga dia disiapkan dengan kru yang taste-nya juga sudah taste yang melayani yang berbeda. Iya, iya, iya. Supaya unitnya bisa kelihatan mewah terus ya. Kadang dikasih stiker-stiker aneh-aneh tuh kesan mewahnya berkurang gitu ya. Mas akan dulu yang turun, kasih komentar. Aku sih pasti salah sih ya turunnya. Kau pegangannya ini, sini tetap 2 step kan? Oke. Ding samping ini bisa, Ya. pegangan di sini bisa. Oke. Misalnya gini. Oke. Nah, Gitu. mantap. Yang depannya apa nih Mas yang membedakan dengan unit-unit yang udah kita Nah, lihat kalau bagian depannya, kowal depan ini tadi? dengan yang Ultimate R sama. Oke. Karena ini kowalnya untuk SL3 Neo Ultimate seperti ini. Nah, yang membedakan kan kalau XXHD tadi dia lebih rendah. Oke. Dia lebih rendah, maka bagian ini dia menjadi pendek. Kalau ini kan tinggi. Oh iya benar. Agak tinggi. Kalau XXHD tadi lampunya ini agak turun, ininya juga sebatas ini saja. Ah, I see. Seperti itu. Iya ya. Oh iya sih, tadi pendek banget ya. Ini segini nih, tinggi sekali. Meskipun sama juga ini lantainya yang bagian depan ini di area kernet ini dia kita bikin rendah. Bawah. Tapi kalau yang XXHD baik dari masuk sampai bagian driver dia lebih rendah. Ini Rendah. kan setirnya masih kelihatan tinggi. Iya, Kalau yang tinggi. sana setirnya rendah. Iya, jadi kalau driver nyetir bus dengan bodi XHD itu kayak bawa sedan itu rasanya. Ke bawah banget tempat duduknya dan enak nyetirnya gitu posisinya. Kalau ini masih kelihatan tingginya nih, tuh setirnya ya. Cakep sekali. Oke, sudah habis ya Mas ya? Sudah, masih ada Satu lagi kan tapi di luar. Di luar. Episode berikutnya aja. Nah, siap. Terima kasih Mas. Oke, sudah sama-sama menyempatkan Mas waktunya. Alkan, ya. Siap.